Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali dengan Ustazah Uci di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita harus tahu dulu nih kegiatan ekonomi itu apa. Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini sangat bergantung sekali pada sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah sekitarnya. Nah, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya ini yang pertama adalah agraris ya. Indonesia ini adalah negara yang sangat besar dan sebagian besar dari penduduknya ini berprofesi sebagai petani. Karena itu Indonesia disebut dengan negara agraris. Nah, negara agraris itu meliputi pertanian dan juga perkebunan. Nah, hasil pertanian itu bisa padi, kemudian gandum, palawija, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sedangkan untuk perkebunan sendiri ini adalah usaha untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tanaman jenis tanaman yang usia tanamnya itu lebih dari 6 bulan. Nah, hasilnya bisa berupa ini ya, perkebunan teh, kemudian kelapa sawit, cengkeh dan juga kopi. Nah, selanjutnya bidang usaha yang lain adalah peternakan. Nah, untuk peternakan sendiri, kita kenal berbagai macam peternakan ya, mulai dari peternakan unggas, hewan kecil seperti kambing, domba, kemudian juga peternakan hewan besar, sapi, kuda, dan lain-lain. Nah, produk yang dihasilkan dari peternakan ini bisa daging, kemudian telur, susu, kemudian juga kulitnya, ada juga yang diambil bulunya. Nah, selanjutnya bidang usaha perikanan. Nah, perikanan ini adalah usaha untuk menangkap ikan, bisa di daratan, bisa juga di lautan atau di air payau. Nah, air payau ini adalah pertemuan dari air sungai yang ada di daratan dengan air laut. Nah, selanjutnya adalah bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan ini di Indonesia termasuk negara yang kaya akan barang tambang ya. Salah satunya yang terkenal sekali itu ada di Jayapura yang sering kita dengar itu Freeport ya. Adalah tambang emas terbesar gitu ya. Nah, selain emas sendiri di Indonesia juga menghasilkan barang tambang yang lain seperti minyak bumi, batu bara, kemudian belerang, batu gamping dan lain sebagainya. Nah, selain pertambangan juga Indonesia merupakan negara kehutanan ya. Indonesia memanfaatkan hasil hutan itu dengan cara menanam tanaman yang berkayu. Nah, seperti apa tanaman berkayu itu? Bisa jati, kemudian juga kayu meranti, pinus, kemudian rotan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas sekali ya, namun akhir-akhir ini semakin turun jumlahnya, luasnya tanah di Indonesia yang dimanfaatkan untuk hutan ini karena dimanfaatkan untuk lahan permukiman. Nah, selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan ini adalah usaha masyarakat, bisa perorangan, ini untuk membeli barang yang kemudian dengan tujuan dijual kembali kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan perdagangan ini disebut juga dengan pedagang. Nah, pedagang nanti akan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, perdagangan antar negara ini sendiri itu meliputi ekspor dan impor. Kalau ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri, menjual produk kita ke luar negeri. Sedangkan impor adalah memasukkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, itu ya ekspor dan impor. Selanjutnya yang terakhir adalah perindustrian.
Bidang usaha perindustrian ini adalah usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Nah, Indonesia di perindustriannya sudah mulai maju ya, buktinya ada banyak-banyak pabrik ya, di sekitar kita sudah mulai ada. Nah, contohnya perindustrian ini ada industri obat-obatan, kemudian industri elektronik, kemudian industri tekstil atau garment, kemudian industri kosmetik. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Nah, tugas kalian anak-anak nanti silahkan kalian amati lingkungan sekitar kalian, coba perhatikan ada bidang usaha apa di situ. Nah, nanti silahkan kalian tulis, kalian identifikasi jenis usahanya apa, kemudian produk yang dihasilkan apa, sebanyak-banyaknya ya. Nah, itu tugas kalian. Nah, pada intinya jenis usaha masyarakat itu ternyata bergantung juga pada sumber daya alam. Sumber daya alam itu sendiri adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita jaga dan kita lestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.